Saya akan memperkenalkan secara singkat dulu speakers kita pada malam hari ini. Pertama, ada Bapak Adi Nugroho dari Pegadaian. Tepuk tangan ini. Baik, untuk teman-teman yang mungkin memang ingin bergabung, ingin terhubung dengan beliau, itu bisa sekarang di scan barcode LinkedIn-nya, di follow gitu. Lalu kemudian mungkin bisa sharing-sharing mengenai hal apapun yang terkait dengan expertise-nya Bapak Adi Nugroho. Untuk speakers yang kedua, ini dari OpenText. Oke. Mas Malik Abdul Jabar dari OpenText. Untuk teman-teman juga sama, jika ingin berhubung dengan mas-mas dari OpenText ini bisa follow link-in-nya di depan. Silahkan kepada Bapak Adi Nugroho, Principal Automation Engineer dari Pegadaian. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan tepuk tangannya dong. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Nabila, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Tadi saya pengen bilang selamat pagi, tapi oh ya, terima kasih. Ya, tapi ternyata teman-teman masih seger ya. Terima kasih juga untuk waktunya. Dan yang pertama, terima kasih Pak Hananto, Pak Supri, dan teman-teman dari OpenText juga. Kemudian terima kasih juga untuk 4DG, DevOps Indonesia, sama OpenText udah menyelenggarakan acara ini. Mungkin tepuk tangannya dulu untuk DevOps Indonesia for OpenText. Ya, mungkin perkenalan dulu. Tadi udah disebutin, enaknya saya juga ingat berkenalan diri. Ya, perkenalkan nama saya Adi Nugroho. Saya dari Pegadaian ya. Kemudian saya sebagai Automation Engineer Principal. Mungkin untuk nextnya, ya mungkin ini adalah sekilas penjelasan ya tentang Pegadaian. Mungkin di sini ada yang masih belum tahu Pegadaian itu. Oh, udah tahu semua ya. Oke, mungkin kita udah dari bulan April ya, ada April 1901, kemudian kita juga dari status Perum sampai menjadi status perusahaan terbatas. Nah, kemudian kita juga memiliki 4.092 outlet gitu. Dan kita juga sudah memiliki 24 juta customer. Ya, yang dimana kita juga beberapa produk juga kita ada gadai emas yang paling banyak itu kita ada yang namanya tabungan emas. Dan semuanya itu tersentralisasi di aplikasi kita yaitu Pegadaian Digital. Dari tadi kita meeting dulu ya. Kemudian nih kita akan menjelaskan nih security automation in ecosystem digital Pegadaian. Yang dimana alhamdulillah ya di Pegadaian ini kita sudah mengadopsi DevSec ya. Kemudian yang saya garis bawahi adalah nanti kita akan lebih bahas lebih ke sisi dari operasionalnya itu sendiri. Jadi mungkin untuk DevSec-nya kita juga sudah menggunakan mengadopsi CI/CD juga. Ini kemudian kita untuk dari sisi security-nya juga kita sudah menempatkan itu di shift left. Jadi untuk library kemudian ya banyak yang sudah yang pada saat kita deploy itu sudah terscan. Kemudian mungkin kita langsung ke highlight-nya itu adalah ke operation. Nah, gimana sih kita cara menghandle operation ataupun kita melihat gimana untuk availability, visibility, sampai observability dengan ada 84 customer journey yang ada gitu. Kita mengadopsi suatu platform atau sebuah service itu kita juga harus tahu untuk yang pain point yang kita hadapi sekarang. Mungkin kita next saja. Nah, ini mungkin salah satu feature yang akan menunjang dari untuk yang observability kita. Nah, ini adalah Service Mesh Essential Feature yang di mana di sini ada beberapa yang saya highlight yang biasa kita gunakan, kita untuk pakai. Yang pertama itu kita ada traffic shifting, ini bisa merubah atau memilah dari apa destinationnya. Sampelly kita membuat dari 10-30 atau 70 dan 30. Itu kita bisa setting di dalam service mesh-nya itu sendiri. Nah, kemudian circuit breaking. Ini salah satu komponen penting juga. Ya kita bisa memblok koneksi jikalau dia mengeluarkan parameter atau 500 atau tidak bisa di-hit, dia akan bisa langsung menyambungkan ke service yang satunya lagi. Jadi secara nggak langsung ini kalau setelah satu ada service yang mati, itu langsung bisa kita handover dengan di service yang satunya lagi. Kemudian ini dia adalah distributed testing, tracing sorry.
Nah, distribute tracing ini apa? Ini mungkin nanti include metric, collection, distribute, tracing, dan and logging. Jadi di sini kita bisa melihat benar-benar traffic yang sudah ada di dalam service mesh itu benar-benar terlihat. Ini lognya itu seperti apa sampai dia melihatkan endpoint dan berapa millisecond ataupun second dia melakukan aktivitas. Kemudian di sini ada service discovery, yang dimana di sini adalah kita melihatkan beberapa banyak service yang sudah kita injek dengan service mesh, itu korelasinya akan terlihat service A ke service B maupun D ke service C. Ini akan terlihat semua. Kemudian observability, nah ini adalah untuk kita bisa melihat vision ataupun observability yang ada di mesh-nya itu dari sisi traffic manajemennya sendiri. Nah, kemudian ini, how can service mesh be implemented? Nah, bagaimana sih ini bisa kita implementasi? Yang di awal mungkin kita juga butuh pain point dari sisi operasional yang di mana kita membutuhkan observability untuk percepatan. Percepatan dalam solving sesuatu karena kita balik lagi ke tadi, kita juga ingin membuat user experience yang lebih baik. Nah, kemudian kita bagaimana pada saat kita implementasi? Yang pertama itu kita di sini sudah mengadopsi kontainer ya. Kita di sini menggunakan cluster OpenShift. Yang dimana kita mungkin sudah punya monitoring resource dan lain-lain. Tapi apakah kita monitoring traffic itu akan tercatat juga gitu? Mungkin di sisi bundling, di monitoring resource kita ada yang namanya Grafana, Prometheus, dan lain-lainnya. Itu udah pasti satu bundling di dalam cluster OpenShift kita. Kemudian bagaimana dengan monitoring traffic management? Apakah kita tahu service yang ada di dalam kita itu bisa kita lihat dan kita pantau sampai berapa request per second dia lewat. Seperti itu. Nah, dan akhirnya di Pegadaian itu kita melakukan research. Nah, researchnya itu seperti apa? Kita ada dua ya, apakah kita akan mengimplementasikan ini di dalam OpenShift atau kita memang akan bikin island sendiri satu di dalam VM-nya itu sendiri. Dan ternyata memang yang lebih cepat dan lebih tidak perlu membutuhkan open koneksi, kemudian resource, itu kita memang dari sisi via OpenShift itu sendiri. Yang dimana kita mengoptimalisasikan feature yang ada di dalam OpenShift. Dan ini sebenarnya udah terbanding di dalam fiturnya OpenShift itu sendiri. Jadi kita untuk penginstalannya sendiri itu kita tidak manual, tapi kita lebih menggunakan operator. Jadi untuk nginjeknya juga kita juga tidak manually, tapi kita sudah masukkan ke dalam pipeline CI/CD kita. Sehingga setiap yang existing atau setiap service yang baru di kita itu tidak manually lagi kita injek satu persatu. Tapi kita sudah mengadopsi CI/CD pipeline. Yang dimana setiap service yang baru ataupun existing yang belum join ke service mesh, itu kita akan otomatis akan terimplementasikan. Untuk sidecar-nya segala macam itu akan terdeploy. Kemudian nih dia, observability based on service mesh. Di sini ada 3 yang mau aku bahas. Yang pertama itu adalah monitoring discovery service dari Kelly-nya sendiri. Kemudian adalah Jagger, yang dimana kita bisa melihat logs lebih detailnya sampai dia melihat berapa millisecond atau second dia bisa muncul. Kemudian ada traffic management. Nah, ini yang sudah kita gunakan juga dari traffic shifting sampai circuit breaking itu sendiri. Nah, ini adalah langsung ya. Ini langsung aku ambil ya dari aplikasi kita ya. Ini dari Observer Service Discovery. Ini yang dimana ini kita bisa melihat koneksi dari satu service ke satu service lainnya, kemudian ke database atau apa itu bisa terlihat. Nah, di sini kita bisa lihat dari kiri itu kita ada verify dulu, kemudian kita ke API, kemudian kita sampai ke belakang. Dan di sini kita bisa benar melihat discovery service yang ada gitu. Dari service A ke service B. Kemudian kalaupun nantinya di sini ada isu, ada merah ataupun ada lebih dari 30 detik, itu di sini akan melihatkan dia tidak akan hijau seperti ini. Dia akan berubah menjadi merah. Dan terlihat di situ ada request per second-nya itu pasti bakal naik ataupun error rate-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah untuk yang distributed trace. Distributed trace di sini, nah kita akan melihatkan bagaimana kita untuk login.
loginnya itu kita bisa lihat dari sini. Kita ada ngetes yang pertama itu jam 7. Kita melihat kenapa pada saat login itu bisa mencapai 2 detik. Sedangkan itu hanya saja login, belum melakukan apapun. Pasti ini lada bisa isu dari antar service itu ada isu. Nah, setelah kita melakukan perubahan atau perbaikan, nah kemudian servisnya bisa menjadi lebih cepat 874 milisecond. Jadi kita bisa melihat dari trace yang di awal itu dari 2 second ke bisa mencapai jadi 874 milisecond itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan ini bisa mempercepat problem solving yang ada di kita dari antar service. Kemudian yang kira-kira mungkin ini ada circuit breaking sama traffic shifting. Yang dimana ya ini juga sudah kita gunakan dari gateway kemudian ke service out kita bisa memilah service yang sudah kita deploy. Ini jatuhnya seperti kita akan mendeploy production. Kemudian kita masih belum yakin service itu running dan running well 100%. Kita bisa membuat dia menjadi kita bagi untuk dari trafficnya 10% sampai 20 sampai 90. Kemudian berangsur dia menaik sampai benar-benar versi yang terbaru itu sudah 100%. Seperti itu. Kemudian nah yang tadi circuit breaking yang dimana ini lumayan dan mungkin sangat 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 berguna ya. Yang dimana kita bisa membelokkan servis jikalau ada salah satu servis kita yang error ataupun crash loopback of entah apapun itu. Dan ini berarti balik lagi ya ke parameter yang sudah kita set di dalam service mesh itu sendiri. Jikalau dia mendapatkan 503 atau 500 dan selama 3 kali dia hit dia gagal, dia akan otomatis lari ke service yang 2.1. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, mungkin sudah selesai, tapi saya juga akan bagi kenapa sih kita mengimplementasikan service mesh di kita. Yang pertama itu kita ada untuk meningkatkan productivity, kemudian performance, kemudian security. Yang dimana ini juga kita ingin membuat user experience dari customer kita itu menjadi lebih baik. Mungkin dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada sharing session yang kedua dari Mas Malik Abdul Jabar, Open Text. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Thank you. Oke, thank you teman-teman semuanya udah bisa hadir. Um, Perkenalan ulang lagi, nama saya Malik, saya dari OpenText spesifik untuk yang cyber security. Tapi di sini saya akan coba bawain untuk yang application security, yang dimana kita juga sudah implementasi dari sisi pegadaian. Mungkin saya bisa share juga dari sisi trennya apa aja sih kira-kira yang sedang jalan sekarang. Oke, nah salah satu paradigmanya atau misalkan salah satu dari sisi trennya saat ini, thank you. Trennya saat ini itu adalah AppSec sekarang dulunya yang ngarahnya ke mungkin ya beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu itu adalah dari sisi penetration testing yang dimana kita lakuin di saat UAT. Terus dia shifting ke namanya shift left. Kita fokus di ketika dia membuat source code, kita securein sebelum dia di-deploy. Dan sekarang fokusnya adalah shift everywhere. Yang dimana dari mungkin yang tadi di-share ya, dari sisi service mesh, kita bisa tahu kelemahannya ada di sisi mana aja. Dan balik lagi, malware nggak akan nungguin aplikasi di-deploy dulu sampai dia bisa melakukan attack. Balik lagi, malware bukan hanya behaviornya beda-beda, ada juga yang dia bisa ngebaca source code. Makanya shift everywhere ini mulai jalan dan kayaknya saya juga melihat di Indonesia sudah mulai. Nah, ada beberapa alasan kenapa attacker masuk ke sisi aplikasi. Karena balik lagi, kalau misalkan attacker mau attack dari sisi network, identity, maupun function, mereka sudah ada segmen-segmennya. Apalagi kalau misalnya kita ngomong server, network.
Biasanya mereka sudah standarisasi dari pabriknya, tapi beda dengan aplikasi. Beda developer, beda cara source code, beda logikanya. Ini yang bikin gampang si attacker. Kenapa gampang attacker? Karena kadang-kadang ya, balik lagi, kita dikejar deadline, kita harus kejar cepat. Cara cepatnya gimana? Ambil open source, masukin di komponen, di build. Selama itu jalan, functional test pasti pas. Tapi kadang-kadang di belakang kita kelihatan. Yang dimana si shift everywhere-nya, dia harus ngecek sampai ke library yang dipakai. Nah, ini kayaknya sendiri di Pegadaian sendiri udah diimplementasi, saya bisa ngeliat juga. Udah mulai ngarah ke sana juga. Dan application security, balik lagi, semakin sering rilis, mungkin kita bisa lihat ya dari sisi KPI. Pasti trackingnya tiap minggu ada. Setiap cycle selalu naik, selalu naik, selalu naik. KPI selalu naik. Dan semakin cepat diburu-buru, semakin banyak yang kita cukup pakai open source. Yang dimana kita tinggal install. Mungkin saya agak sedikit balik lagi review ulang dari sisi DevSecOps lifecycle. Fokusnya dari sisi security bukan hanya di ketika code build dan test, tapi ketika dia sudah dirilis pun dia harus terus dimonitoring. Dan seperti apa security-nya mungkin tadi juga udah di-share, mungkin jadi saya bisa lanjut. Dan fokus utamanya saya mau share juga dari beberapa tahun yang belakangan di Indonesia, attack-nya, walaupun kita ngomongnya semuanya attack di aplikasi, dari sisi supply chain-nya, dari sisi pembuatan, dari sisi dia library yang dipakai, ketika dia sudah di-build, terus bug yang muncul ketika sudah di-build, ini akan, increase-nya itu 650% lebih dari sisi penelitian Fortify sendiri. Dan kalau kita lihat, supply chain dari sisi threads-nya, kita bisa cukup banyak. Yang dimana kita mulai dari sisi developer, dia mulai masuk ke sisi SCM, atau misalnya kita ngomongnya biasanya Git. Mulai dia masuk ke arah sisi build-nya, ketika dia mau diotomasi. Terus dia masuk sebagai distribution, dan dia digunakan. Tapi kita bisa lihat juga, si package, kadang-kadang dia ngelihat dependensi. Kita build aplikasi, selalu ada di belakangnya dependensi yang kita pakai. Dan ini harus kita cek. Jangan sampai dependensi yang kita pakai itu vulnerable. Dan ketika kita submit ke production, dia akan bermasalah. Mungkin teman-teman familiar juga sama attack Log4j. Yang dimana Java yang dipakai, library-nya dipakai untuk nulis log, itu bisa digunakan untuk attack RCE. RCE maksudnya apa? Remote Control Execution. Yang dimana dari sisi source code Java-nya, kita bisa attack langsung masuk dan eksekusi di server. Yang dimana library-nya itu dieksekusi. Seperti itu. Mungkin next, saya langsung masuk ke sisi application security trends. Nah, ini mungkin teman-teman, kalau misalkan dari sisi tim teman-teman komunitas, saat ini biasanya ada yang fokus dulu ke DevOps, dan next levelnya biasanya adalah kita integrasiin si security. Kita coba integrasiin dengan cara mengautomasi. Jadi bisa jalan barengan, bisa juga jadi stop check. Stop checknya gimana? Mungkin saya share dari sisi teman-teman kita juga di sisi BUMN. Ada yang sudah implementasi yang dimana automatic stop check. Kalau misalkan dari sisi source code maupun dari sisi aplikasi, kita lakukan automatisasi. Nah, ketika kita ketemu yang namanya critical, itu kita langsung otomatis. Kita break pipeline-nya, langsung di-review. Itu bisa langsung lakukan secara otomatis. Dan itu sudah diimplementasi juga di beberapa customer kita. Ini bisa kita cek dari sisi mana aja. Kita bisa cek dari sisi kontainer. Contohnya adalah dari sisi configuration file-nya, dari sisi source code-nya, dari sisi library. Stop check pertama. Stop check keduanya biasanya di mana? Di sisi DAST ataupun yang API security. Mastiin bahwa service-service yang jalan, kalau dia nggak lewat batas standar tertentu, dia nggak boleh lewat, pipeline-nya akan di-break. Stop check berikutnya di mana?
aplikasi yang mau go live. Mau go live tuh maksudnya seperti apa? Bisa dari sisi web application, bisa mobile. Stop cek di sana yang terakhir, pastiin bahwa aplikasi yang sudah kita build sesuai dengan standar. Itu otomatisasinya. Dan semuanya harus di-manage di satu tempat. Pastiin historical datanya ada. Karena balik lagi, kita nggak mungkin bisa pastiin bahwa si aplikasi itu secure, makin secure, tanpa adanya data. Seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin saya coba cek dari sisi solusi kita juga. Jadi kita sebagai application security provider, C4Tify kita punya secara keseluruhan dari end to end. End to end-nya seperti apa? Dari di mana planning phase dijalankan, ketika, jadi mungkin sebutannya agak beda-beda ya. Jadi teman-teman ada yang manggilnya RFC, ada yang manggilnya ada yang minta tiket. Nah, ini agak sedikit beda. Cuman intinya adalah dari sisi planning phase itu sudah mulai dieksekusi. Eksekusinya seperti apa? Developer bikin source code atau library yang diperlukan. Nanti triggernya seperti apa? Kenapa kita bisa trigger otomasinya? Itu bisa macam-macam. Kita bisa scan on commit, scan on merge, atau trigger-trigger lainnya. Triggernya dari mana? Dari sisi CI/CD. Mungkin tadi udah di-share juga, dari Jenkins bisa dilakukan. Nanti trigger pertama keluar, yang kita dapat apa? Source code-nya, standarisasinya sudah sesuai belum? Library yang dipakai vulnerable atau enggak? Nah, level berikutnya adalah infrastructure as a code-nya sesuai standar tidak. Yang kadang kita bisa ngeliat juga dari sisi shift everywhere, karena kita tahu automasi pasti akan balik lagi. Configuration file sudah dicek belum? Kalau semua checklistnya udah lewat, bisa build, aplikasinya bisa di-build. Setelah dia jadi service, masuklah ke level berikutnya. Jadi mana kita cek API, web API, ataupun dari sisi binary yang sudah di-create. Biasanya di sini kita jalan bareng nih, bareng sama functional testing, load testing. Tiga-tiganya jalan barengan, kalau lolos baru dia masuk ke rilis. Di rilis juga kadang-kadang juga dicek. Biasanya teman-teman punya web application firewall, API management, harus dicek dia berjalan sesuai nggak dengan ekspektasi. Jangan sampai kalau misalkan kita punya namanya firewall untuk aplikasi, tapi dia tidak berjalan dengan sesuai. Gitu. Ini yang terakhir, balik lagi, untuk kita bisa adopsi dari sisi dari DevOps, jadi DevSecOps, semuanya pasti akan ada prosesnya. Dan butuh teman-teman expertise juga, dan membiasakan diri. Dan balik lagi, di sini kita bisa bantuin dari sisi teknologinya, dan pengalaman-pengalaman yang kita punya. Oke. Dari saya, udah. Sudah berakhir ya. Tepuk tangannya dong untuk sesi dari Mas Malik.